Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala sebagaimana atas berkat rahmatnya kita dapat berkumpul pada kesempatan kali ini untuk melaksanakan tholabul ilmi. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita yaitu Nabi besar Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, tabiin-tabiatnya, serta semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Amin. Dalam hidup ini tentu kita menginginkan sebuah ketenangan. Orang yang memiliki sebuah ketenangannya itu orang yang memiliki sifat qanaah. Qanaah itu yaitu sifat yang merasa cukup, diberi banyak cukup, diberi sedikit pun cukup. Intinya dia bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada dia. Nah, terus kemudian tidak selalu memandang kelebihan yang ada pada orang lain itu sebagai sesuatu kekurangan yang ada pada dirinya. Karena kalau kita selalu memandang kelebihan orang lain itu sebagai kekurangan kita, maka kita tidak akan pernah bersyukur, kita tidak akan pernah merasa cukup. Kita selalu melihat bahwa kok orang lain punya ini, kok kita tidak punya, kok orang lain punya ini, kok kita tidak punya, akan selalu seperti itu. Kemudian makanya kita jangan membandingkan diri kita dengan orang yang lebih tinggi daripada kita. Rasulullah SAW bersabda, lihatlah orang yang berada di bawahmu dan janganlah melihat orang yang berada di atasmu, karena yang demikian itu lebih baik supaya kamu tidak meremehkan nikmat yang telah Allah berikan kepadamu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, setiap manusia juga sudah Allah tentukan rezekinya, kadarnya. Tinggal bagaimana kita menerima serta memanfaatkan rezeki itu dengan sebaik-baik mungkin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Hud ayat ke-6 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Min dabbatin fil ardi illa Allahi rizquha. Dan tidak lain semua makhluk yang bernyawa atau bergerak di muka bumi ini melainkan sudah Allah janjikan rezekinya. Al-ayah. Jadi rezeki ini merupakan sudah ditentukan gitu oleh Allah Subhanahu wa taala, tinggal bagaimana kita mensyukuri atas itu. Karena yang namanya rezeki tentu meskipun sudah Allah tentukan, tentu kita harus berupaya untuk dapat menggapai rezeki itu. Karena yang dimaksudkan di sini bukan artinya kita berpasrah, berserah diri. Kalau misalkan Allah menitipkan rezeki segitu, ya udah gitu, kita gak ada usaha apa lagi, bukan begitu. Karena kalau misalkan kita masih punya keinginan, kita berusaha, kita mencoba menggapai keinginan tersebut, itu juga termasuk qanaah, yaitu ketika kita mendapatkannya, kita mensyukurinya, kita menikmatinya, maka itu juga sama disebut sebagai qanaah. Nah, ada sebuah cerita. Ada seorang penjual buku, setiap hari dia menjajakan buku secara berkeliling menggunakan sepeda motor gitu ya. Kemudian hal yang selalu dia yakini dalam hati ketika dia ingin menjajakannya yaitu dia menata hatinya sebelum berjualan. Dia meyakini bahwa seberapa lakunya jualannya hari ini, dia akan syukuri, dia akan ridho gitu. Kenapa? Karena dia sudah memantapkan hatinya untuk qanaah kepada Allah. Dia percaya Allah tidak akan mengingkari kepada orang yang taat gitu kepadanya. Maka ketika dia sudah qanaah, Allah menitipkan rezeki yang lebih kepada dirinya dengan lewat ada orang yang membeli bukunya, harga bukunya itu 35.000. Tapi karena qanaahnya itu, Allah memberikan rezeki yang lebih dengan memberikannya dengan orang yang membelinya itu membayar seharga 50, berarti ada 15.000. 15.000 itulah yang membuatnya menjadi lebih qanaah kepada Allah. Jadi semoga kita semua dapat memiliki sifat qanaah ini, selalu merasa cukup, tidak haus akan kekayaan, jabatan, karena sejatinya apa yang kita miliki di dunia ini adalah titipan. Semoga kita semua bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Akhirul kalam, aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.